Pernahkah kalian membayangkan dua bintang Eredivisie Belanda yang dulu bermain di kasta tertinggi Eropa kini memilih bergabung dengan Persib Bandung? Ya, inilah kisah luar biasa, Tom Haaien dan Eliano Reinders. Banyak yang menyebut kepindahan mereka sebagai kemunduran, tapi benarkah demikian? Atau justru ini adalah strategi besar untuk masa depan Persib dan Timnas Indonesia? Di video kali ini, kita akan kupas tuntas perjalanan mereka, mulai dari sambutan bobotoh yang luar biasa, reaksi Patrick Kluivert, sampai prediksi kiprah Persib di Liga 1 dan AFC Champions League 2. Jadi, jangan di-skip ya. Tonton sampai habis karena ada fakta-fakta mengejutkan yang belum banyak orang tahu. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, tinggalkan komen pendapat kalian, dan share video ini ke sesama bobotoh biar makin banyak yang tahu kabar sensasional ini. Mari kita buktikan, Persib bukan hanya tim besar di Indonesia, tapi juga magnet sepak bola Asia. Tanggal 31 Agustus 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah transfer sepak bola Indonesia. Persib Bandung, sang juara bertahan BRI Super League, resmi mengumumkan kedatangan dua nama besar sekaligus, Tom Haaien dan Eliano Reinders. Kabar ini langsung menjadi headline di berbagai media, baik nasional maupun internasional. Bagaimana tidak, kedua pemain ini sebelumnya berkarir di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda yang dikenal sebagai salah satu kompetisi terbaik Eropa dalam hal pembinaan pemain muda dan kualitas permainan menyerang. Langkah ini benar-benar di luar ekspektasi banyak pihak. Biasanya, pemain yang datang ke Indonesia adalah mereka yang berada di penghujung karir atau sekadar mencari petualangan baru di Asia. Namun, berbeda dengan Haaien dan Reinders, keduanya masih berada di usia emas, produktif, dan bahkan baru saja mendapat sorotan karena proses naturalisasi mereka untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pengumuman resmi dilakukan Persib melalui akun media sosial klub pada Minggu sore. Dalam unggahan tersebut, terlihat video perkenalan singkat yang menampilkan Haaien mengenakan jersey nomor 33 dan Reinders dengan nomor punggung khasnya. Video berdurasi 1 menit itu langsung diserbu ribuan komentar dari bobotoh, yang menyambut dengan antusias luar biasa. Selamat datang di keluarga besar Persib, Tom Haaien Eliano Reinders. Saatnya menorehkan sejarah baru bersama Maung Bandung, tulis admin Persib dalam caption. Tak butuh waktu lama, kabar ini juga diberitakan media-media Belanda seperti Voetbal International dan Algemeen Dagblad. Mereka menyoroti bahwa langkah kedua pemain ini bisa dianggap turun kasta karena meninggalkan Eropa, namun sekaligus membuka peluang baru sebagai bintang di Asia Tenggara. Di Indonesia, tentu saja reaksinya berbeda. Mayoritas publik sepak bola tanah air melihat kedatangan dua pemain ini sebagai lonjakan besar dalam kualitas kompetisi. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat Persib, tetapi juga meningkatkan daya saing BRI Super League yang selama ini terus berusaha naik level di kancah Asia. Namun, di balik euforia tersebut, muncul juga pertanyaan besar. Apa alasan sebenarnya dua pemain ini memilih Persib? Tom Haaien dalam konferensi pers mengaku sudah lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia tahu betapa besarnya fanatisme supporter, terutama bobotoh yang dikenal paling loyal di tanah air. Saya merasakan energi itu bahkan sebelum resmi datang. Banyak bobotoh mengirim pesan ke media sosial saya, menyambut saya dengan penuh semangat. Itu sangat menyentuh hati, kata Haaien. Sementara Eliano Reinders menekankan bahwa faktor utama kepindahannya adalah kesempatan bermain reguler. Saya ingin berada di klub yang percaya pada kemampuan saya. Persib memberi saya keyakinan itu, ujarnya. Reaksi cepat juga datang dari fans. Ribuan bobotoh menyemut di bandara ketika kabar kedatangan mereka tersebar. Bandung seakan kembali ke era ketika Michael Essien datang pada 2017. Namun kali ini, situasinya berbeda, bukan hanya nama besar, melainkan dua pemain yang benar-benar akan menjadi bagian penting Timnas Indonesia. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Persib bukan sekadar tim besar di Indonesia, tetapi juga memiliki daya tarik yang mampu membuat pemain Eropa mengambil keputusan berani. Transfer Haaien dan Reinders adalah sinyal bahwa BRI Super League semakin dipandang sebagai destinasi serius, bukan hanya pelabuhan akhir karir. Dengan kontrak yang telah diteken, keduanya dipastikan akan tampil di musim 2025-26. Target utama? Membawa Persib mempertahankan gelar Liga sekaligus berbicara banyak di kompetisi AFC Champions League 2. Bagi Persib, inilah bukti nyata ambisi untuk tetap berada di level teratas.
Sementara bagi sepak bola Indonesia, ini adalah momentum emas yang bisa mengangkat pamor liga domestik di mata dunia. Untuk memahami betapa besar arti kedatangan Tom Haye dan Eliano Rejders ke Persib, kita perlu menengok kembali perjalanan karir mereka di Belanda. Tom Haye, gelandang berusia 30 tahun, adalah nama yang cukup dikenal di Eredivisie. Musim lalu, ia bermain untuk Almere City, klub yang sedang berjuang keras di kasta tertinggi. Sebelumnya, Haye pernah memperkuat tim-tim ternama seperti AS Alkmaar, Willem II, hingga SC Heerenveen. Posisi aslinya adalah gelandang tengah dengan kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Banyak pengamat menilai Haye punya kualitas sebagai playmaker modern, disiplin, pintar membaca permainan, dan mampu mengatur tempo. Sementara Eliano Rejders, yang merupakan saudara kandung dari Tijjani Rejders, bintang AC Milan dan timnas Belanda, dikenal sebagai pemain dengan teknik tinggi. Ia lebih fleksibel, bisa bermain sebagai gelandang serang maupun winger. Musim terakhirnya di Belanda tidak terlalu gemilang karena kesempatan bermain terbatas, tetapi bakatnya tak pernah diragukan. Ketika keduanya memutuskan hijrah ke Indonesia, media Belanda langsung ramai. Sebagian menilai langkah ini adalah kemunduran, karena Eredivisie jelas berada di level lebih tinggi dibanding BRI Super League. Namun, sebagian lainnya justru melihatnya sebagai keputusan realistis. Kenapa realistis? Karena di Eropa, persaingan begitu ketat. Pemain yang tidak mendapat menit bermain reguler akan sulit berkembang. Di sisi lain, pindah ke Persib membuka peluang besar. Mereka bukan hanya akan jadi pemain inti, tetapi juga figur sentral di klub sebesar Persib. Dengan status sebagai pemain timnas Indonesia, tentu mereka akan mendapat sorotan penuh dari publik. Dalam wawancara khusus dengan media, Tom Haye menjelaskan alasannya. Di Belanda, saya merasa karir saya mulai stagnan. Saya ingin tantangan baru, sesuatu yang berbeda. Persib menawarkan itu, dengan atmosfer luar biasa dan dukungan supporter yang tidak ada duanya. Pernyataan ini seolah mempertegas bahwa sepak bola bukan sekadar soal kasta liga, tetapi juga tentang peran, kesempatan, dan pengalaman. Di Indonesia, Haye akan bermain di hadapan puluhan ribu supporter setiap pekan, sebuah pengalaman yang mungkin sulit ia dapatkan di klub tengah Eredivisie. Hal yang sama berlaku untuk Rejders. Meski namanya kalah populer dibanding sang kakak, Eliano kini punya panggung sendiri di Indonesia. Ia berkesempatan membuktikan bahwa dirinya juga layak menjadi bintang. Dengan skill individu dan kecepatan yang dimiliki, ia bisa menjadi senjata baru Persib dalam menembus pertahanan lawan. Lebih jauh lagi, perpindahan ini bukan hanya soal karir pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan timnas Indonesia. Dengan bermain di liga domestik, keduanya akan lebih mudah dipantau oleh Patrick Kluivert. Tak ada lagi masalah logistik atau jarak ketika harus memenuhi panggilan timnas. Sementara itu, publik Indonesia merespons dengan rasa bangga. Mereka menilai bahwa keputusan ini justru menguntungkan. Daripada duduk di bangku cadangan klub Eropa, lebih baik tampil reguler di Persib, sekaligus mengangkat kualitas liga lokal. Secara historis, langkah Haye dan Rejders ini bisa disejajarkan dengan momen kedatangan Pierre Canka ke Persija atau Essien ke Persib. Bedanya, kali ini mereka bukan pemain asing biasa, melainkan pilar timnas Indonesia. Itu membuat dampaknya jauh lebih besar. Tak bisa dipungkiri, dari sisi komersial, transfer ini juga sangat menguntungkan Persib dan Liga 1. Popularitas dua pemain ini di Belanda dan Eropa bisa membuka pintu kolaborasi lebih luas, termasuk menarik sponsor internasional. Proses naturalisasi pemain sepak bola asing menjadi warga negara Indonesia bukan lagi hal baru dalam sepak bola nasional. Namun, setiap nama yang masuk selalu menimbulkan euforia, harapan besar, sekaligus perdebatan publik. Begitu juga dengan Tom Haye dan Eliano Rejders, dua pemain keturunan Belanda yang akhirnya resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Keduanya menjalani proses naturalisasi yang cukup cepat. Pemerintah, federasi, dan juga DPR mendukung langkah ini karena kebutuhan timnas Indonesia yang ingin memperkuat skuad jelang agenda besar, kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Nama Haye dan Rejders masuk daftar prioritas setelah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menilai keduanya memiliki kualitas mumpuni di posisi yang memang sedang membutuhkan penguatan. Tom Haye, dengan pengalaman bermain di Eredivisie, diproyeksikan sebagai jenderal lini tengah. Ia punya kemampuan membaca permainan, distribusi bola, serta ketenangan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Sementara Eliano Rejders dianggap punya keunggulan dalam hal kreativitas menyerang. Dengan gaya bermain cepat dan fleksibel, ia mampu membuka ruang bagi penyerang, sekaligus menambah variasi dalam pola serangan timnas.
Proses naturalisasi mereka juga mendapat sorotan luas karena nama besar keluarga Rejders yang tak asing di Eropa. Eliano adalah saudara kandung Tijani Rejders, gelandang AC Milan yang juga menjadi andalan timnas Belanda. Meski tak setenar kakaknya, Eliano tetap dipandang sebagai pemain berbakat. Fakta bahwa ia memilih Indonesia menambah keistimewaan dalam perjalanan timnas Garuda. Namun, sebagaimana naturalisasi lain sebelumnya, langkah ini tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian publik menilai naturalisasi adalah jalan pintas yang bisa mengurangi kesempatan pemain lokal. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa kehadiran Haye dan Rejders justru bisa menjadi contoh, motivasi, bahkan mentor bagi pemain muda Indonesia. Tom Haye pernah menanggapi isu ini dalam wawancara eksklusif. Ia mengatakan, "Saya paham ada pro dan kontra soal naturalisasi. Tapi saya ingin menegaskan, saya bukan datang untuk mengambil tempat, melainkan untuk memberikan kontribusi. Saya ingin timnas Indonesia naik level, dan jika saya bisa membantu dengan kemampuan yang saya miliki, itu akan menjadi kehormatan besar." Pernyataan ini disambut positif oleh bobotoh dan fans timnas. Banyak yang menilai sikap rendah hati Haye menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin berkomitmen, bukan sekadar mencari karir baru. Sementara Eliano Rejders menegaskan bahwa keputusan naturalisasi adalah hasil diskusi panjang dengan keluarga. "Saya tahu ini bukan langkah kecil. Ini tentang identitas dan masa depan. Tapi ketika saya melihat semangat supporter Indonesia, saya merasa ingin menjadi bagian dari itu. Saya ingin menulis cerita baru dalam hidup saya, dan Indonesia adalah panggungnya." Bergabungnya keduanya juga memperkuat generasi baru, timnas Indonesia yang diisi banyak pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Ivar Jenner. Perpaduan antara pemain lokal dan keturunan diharapkan bisa membawa timnas lebih kompetitif. Tak hanya itu, ada faktor non-teknis yang membuat naturalisasi ini penting, logistik pemanggilan pemain. Jika Haye dan Rejders tetap berkarir di Belanda, setiap kali timnas menggelar pemusatan latihan, ada kendala jarak, perjalanan jauh, hingga adaptasi iklim. Kini, dengan mereka bermain di Persib, semua menjadi lebih mudah. Naturalisasi Haye dan Rejders juga menambah simbolisme bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang. Dunia melihat bahwa liga domestik bukan hanya menampung pemain asing, tetapi juga bisa jadi rumah bagi pemain yang rela meninggalkan Eropa demi mengenakan Garuda di dada. Namun tentu, status WNI bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Publik kini menaruh ekspektasi tinggi pada keduanya. Bagaimana Haye dan Rejders membuktikan diri di Persib akan sangat menentukan penilaian apakah naturalisasi mereka benar-benar tepat sasaran atau sekadar eksperimen. Dengan naturalisasi ini, kini bola panas ada di lapangan. Mampukah mereka menjadi motor kebangkitan timnas Indonesia? Kedatangan Tom Haye dan Eliano Rejders ke Persib Bandung bukan hanya disambut hangat oleh bobotoh, tetapi juga oleh orang yang paling berkepentingan dengan perkembangan mereka, Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia. Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini membesut timnas Garuda, memberikan respons positif ketika ditanya media mengenai kepindahan dua anak asuh barunya. Menurutnya, langkah mereka untuk bermain di Indonesia adalah keputusan tepat, bahkan strategis. Dalam wawancara resmi, Kluivert menyatakan, "Saya pikir ini bagus. Baik juga untuk timnas Indonesia. Karena mereka akan berada di Indonesia saat kami memanggil. Yang paling penting mereka bisa bermain secara reguler. Di klub sebelumnya mereka tidak banyak bermain, tapi saya rasa di Bandung dia akan mendapatkan kesempatan bermain." Pernyataan ini mencerminkan dua hal penting dalam strategi Kluivert. Pertama, ia mengutamakan ketersediaan pemain. Dengan Haye dan Rejders berada di liga domestik, proses pemanggilan ke timnas akan lebih mudah, efisien, dan tanpa kendala perjalanan panjang. Kedua, ia menekankan pentingnya menit bermain reguler. Bagi seorang pelatih, pemain yang rutin bertanding akan lebih siap secara fisik, mental, dan taktikal. Kita tahu bahwa masalah klasik banyak pemain naturalisasi adalah kurangnya jam terbang di klub Eropa. Beberapa bahkan hanya menjadi pemain cadangan atau sekadar pelengkap skuad. Kondisi ini jelas merugikan timnas jika pemain tersebut dipaksakan tampil di laga internasional. Oleh karena itu, Kluivert menilai keputusan Haye dan Rejders untuk ke Persib adalah langkah yang bisa menjamin perkembangan mereka. Dari sisi taktik, Kluivert sudah punya bayangan besar. Haye, dengan kemampuannya sebagai gelandang pengatur tempo, bisa menjadi jantung permainan di lini tengah timnas. Ia mampu menjadi konektor antara lini belakang dan depan. Sementara Rejders, dengan fleksibilitasnya, bisa dimainkan di berbagai posisi, memberi Kluivert opsi tambahan dalam menyusun strategi.
Lebih jauh lagi, Kluivert menekankan bahwa sepak bola bukan hanya soal kasta liga. Menurutnya, Liga 1 Indonesia memang belum setara Eredivisie, tetapi atmosfer, dukungan penonton, dan intensitas pertandingan bisa memberi pengalaman berbeda. Bermain di depan puluhan ribu penonton setiap pekan, itu pengalaman berharga. Itu akan menempa mental pemain, ujarnya. Selain itu, kepindahan mereka ke Persib memberi efek domino positif bagi timnas. Pemain lokal bisa belajar langsung dari gaya bermain Eropa, khususnya dalam hal disiplin taktik, visi permainan, dan mental bertanding. Dengan kata lain, Haye dan Rejders bukan hanya aset individu, tetapi juga agen transfer ilmu untuk pemain Indonesia lainnya. Respons Kluivert ini juga meredam suara sumbang yang menyebut bahwa langkah keduanya adalah kemunduran. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai strategi jangka panjang untuk timnas. Yang terpenting adalah mereka berkembang, mereka bahagia, dan mereka siap membela timnas. Jika itu bisa dicapai di Persib, maka semua orang di Indonesia akan mendapat manfaatnya, tambahnya. Kedatangan dua pemain berkelas Eropa, Tom Haye dan Eliano Rejders, ke Persib Bandung bukan hanya menjadi headline media, tetapi juga langsung mengguncang jagat maya. Sejak rumor transfer keduanya merebak hingga pengumuman resmi dirilis, lini masa media sosial dipenuhi dengan euforia, ucapan selamat, hingga ekspresi kagum dari bobotoh. Fakta bahwa Tom Haye dan Rejders adalah pemain naturalisasi timnas Indonesia membuat sambutan semakin heboh. Bukan hanya soal mereka memperkuat Persib, tetapi juga karena keduanya akan membela merah putih di ajang internasional. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi, tagar Welcome Haye dan Welcome Rejders langsung menjadi trending di Twitter, X, Indonesia. Bobotoh dikenal sebagai salah satu basis supporter paling loyal di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Mereka memiliki budaya dukungan yang khas, bukan hanya di stadion tetapi juga di dunia maya. Saat kabar kedatangan Haye dan Rejders tersebar, akun media sosial resmi Persib mendapat lonjakan follower baru hingga ratusan ribu dalam sehari. Postingan perkenalan Tom Haye dengan jersey nomor 33, misalnya, disukai lebih dari 1 juta kali hanya dalam waktu 24 jam. Sementara video perkenalan Rejders dibanjiri ribuan komentar, sebagian besar berisi ucapan selamat datang dan doa agar keduanya sukses. Seorang bobotoh menulis, "Selamat datang di Bandung, Tom Haye. Bobotoh akan selalu ada di belakangmu. Bawa Persib jadi juara lagi." Komentar serupa datang dari ribuan akun lainnya, bahkan dalam berbagai bahasa. Tak sedikit pula penggemar dari Belanda yang ikut memberikan ucapan, menandakan betapa luasnya jangkauan transfer ini. Bobotoh tidak hanya menyambut dengan kata-kata. Banyak di antara mereka yang membuat konten kreatif sebagai bentuk rasa bangga. Meme, ilustrasi digital, hingga video editan beredar luas. Salah satunya adalah video perbandingan gaya main Haye dengan legenda Persib, Haryono, yang viral di TikTok. Bahkan ada pula fans yang membuat mural wajah Tom Haye di dinding salah satu sudut kota Bandung hanya sehari setelah pengumuman resmi. Gambar itu diposting di Instagram dan langsung mendapat ribuan likes. Sementara itu, beberapa komunitas bobotoh juga membuat chant baru khusus untuk menyambut keduanya. Di media sosial beredar potongan video latihan nyanyian yang akan dibawakan saat laga perdana Persib musim baru. Sambutan bobotoh tak hanya sekadar euforia, tetapi juga menyentuh sisi emosional. Banyak fans menuliskan harapan besar agar Haye dan Rejders bisa membawa kejayaan bukan hanya untuk Persib, tetapi juga untuk timnas Indonesia. Kalian bukan hanya datang untuk Persib, tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih sudah memilih Garuda di dada. Komentar ini mendapat ribuan retweet, menandakan banyak orang merasakan kebanggaan yang sama. Haye sendiri mengaku terkejut dengan sambutan luar biasa tersebut. Dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Persib, ia mengatakan, "Saya tidak pernah membayangkan akan menerima begitu banyak pesan dukungan. Bahkan sebelum saya tiba di Bandung, ribuan bobotoh sudah menghubungi saya di Instagram. Itu menunjukkan betapa besarnya cinta mereka terhadap klub ini." Rejders pun memiliki pengalaman serupa. Ia mengatakan setiap membuka notifikasi media sosial, selalu ada pesan baru dari fans Indonesia. "Rasanya luar biasa. Saya merasa langsung diterima sebagai keluarga. Itu membuat saya semakin bersemangat," ujarnya. Fanatisme bobotoh memang bukan hal baru. Kota Bandung punya tradisi sepak bola yang sangat kental, bahkan menjadi bagian dari identitas masyarakat. Hampir setiap sudut kota dihiasi mural, poster, hingga spanduk bertuliskan Persib atau bobotoh. Bagi Haye dan Rejders, merasakan langsung atmosfer ini tentu menjadi pengalaman baru.
Jika di Belanda mereka bermain di stadion dengan dukungan ribuan penonton, maka di Bandung mereka akan tampil di hadapan puluhan ribu supporter fanatik setiap pekan. Tak heran, banyak pengamat menilai bahwa sambutan Bobotoh bisa menjadi faktor penting dalam adaptasi mereka. Dukungan moral yang masif akan membuat keduanya merasa nyaman, cepat menyatu, dan termotivasi untuk memberikan performa terbaik. Selain aspek emosional, sambutan di media sosial juga menunjukkan betapa kuatnya branding Persib. Klub ini memiliki salah satu basis pengikut terbesar di Asia Tenggara. Dengan kedatangan Haye dan Raiders, engagement meningkat tajam, bahkan melampaui beberapa klub besar Asia lain. Bagi manajemen Persib, ini jelas sebuah keuntungan besar. Popularitas dua pemain naturalisasi ini tidak hanya memperkuat tim di lapangan, tetapi juga membuka peluang komersial di dunia digital. Sponsor, merchandise, hingga penjualan tiket akan ikut terdongkrak. Dengan semua ini, satu hal jadi jelas, Bobotoh bukan sekadar supporter, tetapi kekuatan besar yang mampu mengangkat moral pemain, meningkatkan pamor klub, bahkan menarik perhatian dunia. Dan kini, sambutan hangat mereka kepada Haye dan Raiders menjadi bukti nyata bahwa sepak bola di Bandung bukan hanya olahraga, melainkan budaya hidup. Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain Persib Bandung, Tom Haye dan Eliano Raiders langsung menegaskan ambisi mereka. Keduanya tidak datang sekadar untuk menikmati pengalaman baru, tetapi benar-benar ingin mencatat sejarah bersama Maung Bandung. Sebagai juara bertahan BRI Super League, Persib tentu memiliki beban besar untuk mempertahankan gelar. Kehadiran Haye dan Raiders menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Mereka diharapkan bisa mengisi celah yang ada dan memberikan kualitas tambahan agar Persib tetap kompetitif di level tertinggi. Tom Haye menegaskan dalam konferensi pers, "Saya datang ke sini untuk menang. Saya tahu Persib adalah klub besar dengan tradisi juara. Target saya adalah membantu tim mempertahankan gelar liga dan memberikan kontribusi maksimal di setiap pertandingan." Raiders pun memiliki semangat serupa. Baginya, bermain untuk Persib adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pemain kunci. "Saya ingin membantu tim ini meraih kemenangan demi kemenangan. Saya percaya kami punya kualitas untuk juara lagi," ujarnya. Selain kompetisi domestik, Persib juga akan berlaga di AFC Champions League 2025-26. Turnamen ini adalah kesempatan bagi Persib untuk unjuk gigi di level Asia. Dengan reputasi sebagai tim besar di Indonesia, Persib ingin membuktikan bahwa mereka juga mampu bersaing di panggung internasional. Kehadiran Haye dan Raiders sangat strategis. Keduanya memiliki pengalaman bermain di Eropa yang bisa menjadi nilai tambah dalam menghadapi tim-tim Asia dengan gaya bermain berbeda. Disiplin taktik, visi permainan, dan mental bertanding yang terbentuk di Eredivisie diharapkan bisa menular ke seluruh tim. "Saya tahu tantangan di Asia akan berbeda, tapi kami siap. Saya ingin membawa pengalaman saya di Eropa untuk membantu Persib bersaing di kompetisi ini." Selain target tim, tentu ada ambisi pribadi. Bagi Haye, bermain di Persib adalah kesempatan untuk menjadi figur sentral. Di Eropa, ia sering harus bersaing ketat untuk mendapat tempat di tim utama. Kini, di Persib, ia berpeluang menjadi jenderal lapangan tengah yang tak tergantikan. Sementara bagi Raiders, ini adalah panggung untuk membuktikan diri. Selama ini, namanya sering dibandingkan dengan sang kakak, Tidjani. Namun di Persib, ia punya kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang itu dan membangun reputasinya sendiri. "Saya ingin dikenal bukan hanya sebagai adik Tidjani, tetapi sebagai Eliano yang bisa memberikan sesuatu bagi Persib dan Timnas Indonesia," tegasnya. Kedatangan Tom Haye dan Eliano Raiders ke Bandung tidak hanya soal kontrak di atas kertas. Bagi keduanya, ini adalah sebuah perjalanan hidup baru. Dari Eropa yang teratur dan dingin, mereka kini merasakan atmosfer tropis, kultur sepak bola yang penuh fanatisme, dan gaya hidup masyarakat Bandung yang khas. Suasana Bandung yang menyambut. Bandung, kota dengan julukan kota kembang, dikenal sebagai pusat kreativitas, budaya, dan sepak bola. Saat Haye dan Raiders mendarat di Bandara Hussein Sastranegara, mereka langsung disambut puluhan bobotoh yang membawa spanduk bertuliskan, "Welcome to Bandung, our new heroes." Bagi Haye, ini pengalaman pertama kali disambut begitu hangat oleh fans hanya beberapa jam setelah resmi diumumkan. "Saya merasa seperti pulang ke rumah. Energi positifnya begitu kuat. Orang-orang ramah, tersenyum, dan menyambut saya dengan bahasa Indonesia meski saya belum banyak mengerti," katanya sambil tertawa. Eliano Raiders juga punya kesan pertama yang mendalam. Ia mengaku terkesima dengan hiruk-pikuk kota, jalan-jalan yang ramai, serta keramahan warga. "Saya melihat Bandung itu hidup. Dari pagi sampai malam,
selalu ada aktivitas. Saya senang bisa berada di kota ini, ucapnya. Adaptasi lingkungan. Adaptasi pertama tentu soal cuaca. Bandung memang relatif sejuk dibanding kota besar lain di Indonesia. Tapi bagi pemain yang terbiasa dengan suhu 10-15 derajat di Belanda, bermain di bawah terik matahari masih jadi tantangan. Dalam latihan pertama bersama Persib di Stadion Sidolik, Haye terlihat sering mengelap keringat meski baru setengah sesi. Namun ia tidak mengeluh, bahkan bercanda dengan rekan setim. Di Belanda, saya kedinginan. Di sini, saya kepanasan. Tapi sepak bola tetap sepak bola, dimanapun. Selain cuaca, ada juga soal makanan. Bandung dikenal dengan kuliner khasnya yang kaya rasa. Dari batagor, siomay, hingga nasi timbel, semuanya menggoda. Namun bagi atlet, menjaga pola makan adalah hal penting. Pelatih fisik Persib menyebut bahwa keduanya sudah diberi menu khusus untuk menjaga nutrisi, tapi mereka juga sesekali mencicipi kuliner lokal. Haye, misalnya, mengaku menyukai sate marangi, sementara Rajders jatuh cinta dengan pisang goreng keju. Bahasa menjadi tantangan lain. Meski staf pelatih dan pemain banyak yang bisa berbahasa Inggris, interaksi sehari-hari di luar lapangan membutuhkan sedikit usaha ekstra. Untuk itu, Persib menyediakan tutor bahasa Indonesia agar mereka bisa cepat beradaptasi. Dalam wawancara dengan media, Haye mencoba mengucapkan kalimat sederhana. Halo, saya Tom. Saya cinta Bandung. Kalimat singkat ini langsung viral di media sosial, disambut tawa dan kebanggaan bobotoh. Rajders juga mulai belajar kata-kata populer. Salah satunya adalah bobotoh juara, yang ia ucapkan saat sesi foto dengan fans. Responsnya luar biasa. Fans merasa dihargai karena pemain asing mau belajar bahasa lokal. Selain latihan dan pertandingan, kehidupan sehari-hari juga penting untuk adaptasi. Persib menyiapkan apartemen di kawasan strategis Bandung, dekat dengan pusat kota sekaligus tidak jauh dari fasilitas latihan. Menurut laporan media lokal, Haye sering terlihat berjalan santai di sekitar Dago, menikmati suasana kota dengan kopi lokal. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang dan suka membaca buku, sehingga suasana Bandung yang artistik cocok dengan gaya hidupnya. Sementara itu, Rajders lebih aktif. Ia beberapa kali terlihat bermain basket di lapangan terbuka, berbaur dengan anak-anak muda Bandung. Aktivitas ini membuatnya cepat dikenal, bahkan dijuluki pemain Eropa rasa Bandung. Di ruang ganti, adaptasi keduanya berjalan mulus. Kapten Persib, Ahmad Jufrianto, mengatakan bahwa mereka cepat akrab karena punya sikap rendah hati. Mereka tidak merasa lebih hebat meski datang dari Eropa. Justru mereka sering bertanya, belajar, dan mau mendengarkan. Itu membuat mereka diterima dengan cepat, ungkapnya. Haye dan Rajders juga sering terlihat bercanda dengan David da Silva dan Mark Klok. Bahkan, Klok yang juga keturunan Belanda sering bertindak sebagai penerjemah tidak resmi bagi keduanya. Tak bisa dipungkiri, kehidupan mereka juga dikelilingi oleh perhatian fans. Setiap keluar rumah, selalu ada bobotoh yang ingin foto bersama. Meski awalnya agak canggung, Haye dan Rajders mulai terbiasa dan bahkan menikmati momen itu. Di Eropa, jarang ada fans yang mendekati pemain di jalan. Tapi di sini, hampir setiap hari ada yang menyapa. Itu pengalaman baru bagi saya, ujar Haye. Bagi bobotoh, momen ini semakin mempererat hubungan emosional. Mereka merasa pemain-pemain baru ini bukan hanya bintang di lapangan, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari di Bandung. Kepindahan Tom Haye dan Eliano Rajders ke Persib Bandung bukan hanya menjadi topik hangat di Indonesia. Di Belanda, terutama di kalangan penggemar Eredivisie, langkah ini juga menimbulkan diskusi besar. Media Belanda memberitakan. Beberapa media olahraga di Belanda langsung menyoroti kepindahan ini. Harian Voetbal International menulis artikel berjudul, "Dua pemain Eredivisie pilih Asia, Haye Rajders gabung Persib Bandung." Dalam artikelnya, mereka menyoroti bahwa meski Liga Indonesia berada di luar radar Eropa, popularitasnya semakin naik berkat dukungan supporter yang fanatik. The Telegraph juga memberitakan dengan nada heran. Mereka menulis, jarang ada pemain Eredivisie yang memilih Indonesia. Namun keputusan ini mungkin masuk akal jika melihat peluang bermain reguler dan dukungan luar biasa dari fans. Reaksi rekan setim lama. Ex-rekan setim Haye di Almere City, Thomas Robinet, menuliskan pesan di Instagram. Good luck, brother. Indonesia akan mencintaimu seperti kami mencintaimu di Almere. Nikmati tantangan baru. Sementara mantan pelatih Haye, Alex Pastor, memberikan komentar lebih analitis. Haye adalah pemain dengan kualitas tinggi.
Jika ia bermain di Indonesia, saya yakin dia akan menjadi salah satu gelandang terbaik di liga itu. Tantangannya hanya adaptasi iklim dan kultur. Untuk Rajders, reaksi lebih emosional datang dari sang kakak, Tijjani Rajders. Dalam sebuah wawancara singkat dengan media Italia, ia berkata, "Saya bangga dengan pilihan Eliano. Dia mengikuti hatinya. Meski kami tidak lagi satu negara dalam sepak bola, saya yakin dia akan sukses di Indonesia. Dan saya pasti akan menontonnya jika punya kesempatan." Komentar Tijjani ini membuat berita kepindahan Eliano semakin viral, bahkan masuk ke portal olahraga Italia dan Spanyol. Pandangan publik Eropa. Publik Eropa sebagian besar terkejut. Banyak yang tidak menduga bahwa pemain Eredivisie bisa memilih Asia Tenggara sebagai destinasi karir. Namun ada juga yang melihatnya sebagai tren baru. Dengan liga-liga Asia mulai berkembang dan menawarkan fasilitas bagus, bukan tidak mungkin lebih banyak pemain Eropa mengikuti jejak ini. Seorang analis di ESPN Belanda menyebut, Haye dan Rajders membuka pintu baru. Indonesia adalah pasar besar dengan fanatisme supporter luar biasa. Jika mereka sukses, mungkin akan ada gelombang pemain Eredivisie lain yang mengikuti. Respon dari Federasi Belanda. KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, tidak memberikan komentar resmi, tetapi beberapa pejabat internal menyebut bahwa naturalisasi mereka adalah kehilangan bagi Belanda. Namun di sisi lain, mereka juga memahami bahwa kompetisi untuk masuk skuad oranye sangat ketat. Di media sosial, fans Belanda memberikan reaksi beragam. Ada yang menyayangkan, ada juga yang mendukung. Sayang sekali, Haye seharusnya tetap di sini. Dia masih bisa bersaing di Eredivisie. Kepindahan Tom Haye dan Eliano Rajders ke Persib Bandung memicu perdebatan panjang, baik di kalangan pengamat sepak bola nasional maupun internasional. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah langkah ini sebuah kemunduran karir atau justru strategi cerdas? Label, turun kasta, dari media internasional. Beberapa media internasional tak segan menyebut kepindahan ini sebagai downgrade. Liga 1 Indonesia dinilai masih jauh di bawah Eredivisie Belanda, baik dari segi kualitas kompetisi, fasilitas, maupun eksposur. ESPN menulis, jika dilihat secara hierarki, dari Eredivisie menuju Liga 1 jelas sebuah penurunan. Namun motivasi pemain tidak selalu soal prestise liga. Kadang, menit bermain dan rasa dihargai lebih penting. Di sisi lain, media Asia justru melihatnya dari sudut berbeda. Fox Sports Asia menyebut langkah ini sebagai strategi matang, terutama bagi pemain yang sudah dinaturalisasi menjadi WNI. Haye dan Rajders tidak hanya sekadar pemain asing di Liga Indonesia. Mereka bagian dari proyek besar Timnas. Dengan bermain di sini, mereka akan semakin terkoneksi dengan budaya sepak bola lokal. Analisis media Indonesia. Di tanah air, media lebih banyak menyoroti sisi positif. Judul-judul berita seperti, transfer sensasional Persib, 2 bintang Eredivisie kini milik Bobotoh, hingga, Haye Rajders, jawaban kebutuhan Timnas, mendominasi pemberitaan. Pengamat sepak bola nasional, Bungkus Naeni, menyebut langkah keduanya sebagai situasi win-win. Kalau tetap di Belanda, peluang mereka bermain reguler sangat kecil. Dengan datang ke Persib, mereka tidak hanya jadi bintang klub besar, tetapi juga punya ritme kompetisi yang terjamin. Ini menguntungkan Timnas. Perspektif Pro. Pihak yang mendukung kepindahan ini berargumen, menit bermain reguler di Eredivisie, Haye hanya tampil 13 kali musim lalu, sementara Rajders lebih sering di bangku cadangan. Di Persib, keduanya dipastikan jadi starter utama. Dekat dengan Timnas, berada di Indonesia memudahkan koordinasi dengan pelatih Timnas Patrick Kluivert, apalagi jelang agenda internasional. Popularitas finansial gaji di Indonesia, terutama di klub besar seperti Persib, bisa lebih besar daripada klub papan bawah Eredivisie. Ditambah lagi, mereka menjadi idola publik, sesuatu yang sulit didapat di Eropa. Liga sedang berkembang dengan status Liga 1 yang kini mendapat sorotan AFC dan hadirnya kompetisi baru seperti AFC Champions League 2. Kualitas kompetisi Indonesia perlahan naik. Perspektif kontra. Namun tentu ada pihak yang melihat sisi negatif. Turun level kompetisi, Eredivisie dikenal sebagai salah satu liga penghasil talenta muda terbaik dunia. Pindah ke Liga 1 dianggap sebagai kehilangan peluang bersaing di level Eropa. Pengaruh terhadap reputasi bagi sebagian orang, keputusan ini membuat Haye dan Rajders dianggap menyerah terlalu cepat di Eropa. Risiko cedera adaptasi kualitas lapangan di Indonesia belum semua standar internasional, sehingga ada kekhawatiran soal risiko cedera.
Opini publik. Jika menilik percakapan di media sosial, publik Indonesia cenderung bangga. Bobotoh dan supporter timnas melihat ini sebagai pulangan besar bagi sepak bola nasional. Namun di Eropa, pandangan lebih bercampur. Banyak yang masih heran, mengapa pemain yang sempat mencicipi kasta tertinggi Belanda rela pindah ke Asia Tenggara. Perbandingan dengan kasus lain. Sejarah menunjukkan bahwa langkah serupa pernah dilakukan oleh beberapa pemain lain. Stefano Lillipali, misalnya, pernah bermain di Belanda sebelum akhirnya memutuskan berkarir di Indonesia. Hasilnya, ia justru menjadi salah satu gelandang paling konsisten di Liga 1. Kasus lainnya adalah Mark Klok. Dari Belanda, ia memilih bermain di Indonesia dan kini menjadi pilar timnas. Jejak inilah yang diyakini akan diikuti oleh Haye dan Rejders. Narasi, bukan kemunduran, tapi pilihan. Seorang kolumnis di Kompas menulis, dalam sepak bola modern, karir tidak bisa diukur hanya dengan liga. Yang terpenting adalah peran, konsistensi, dan kontribusi. Jika di Belanda mereka hanya pelengkap, di Bandung mereka akan jadi tokoh utama. Jadi, ini bukan kemunduran, melainkan pilihan strategis. Perjalanan Tom Haye dan Eliano Rejders baru saja dimulai. Dengan kontrak resmi di tangan dan sambutan luar biasa dari Bobotoh, keduanya kini memikul tanggung jawab besar, mengangkat prestasi Persib Bandung sekaligus memperkuat timnas Indonesia. Bagi Bobotoh, kedatangan dua bintang Eredivisie ini adalah hadiah besar. Mereka bukan sekadar pemain asing, tapi simbol bahwa Persib bisa bersaing di level tertinggi. Di tribun stadion, spanduk bertuliskan, Haye Rejders, Bandung percaya, mulai terlihat. Media sosial pun penuh dengan tagar Haye Persib dan Rejders Persib. Ekspektasi sudah sangat tinggi bahkan sebelum mereka menginjakan kaki di lapangan. Kami tidak hanya ingin juara Liga 1. Dengan mereka, kami percaya Persib bisa berbicara di level Asia. Mereka harus jadi pembeda. Namun tentu tidak mudah. Persib bukan sekadar klub biasa. Ekspektasi selalu tinggi, tekanan dari supporter sangat besar, dan persaingan di Liga 1 semakin ketat. Tom Haye, yang sudah memilih nomor punggung 33, mengaku siap dengan semua tantangan. Saya tahu, bermain untuk Persib berarti membawa harapan jutaan orang. Itu tanggung jawab yang besar, tapi saya siap. Eliano Rejders menambahkan, bagi saya, ini kesempatan untuk menunjukkan kualitas. Saya ingin menjadi bagian dari sejarah Persib. Selain kompetisi domestik, Persib juga akan berlaga di AFC Champions League 2025-26. Inilah panggung internasional yang bisa menjadi etalase bagi Haye dan Rejders. Pelatih Persib menyebut bahwa keduanya diproyeksikan sebagai pilar utama di kompetisi ini. Dengan pengalaman Eropa, mereka diharapkan bisa menghadapi klub-klub tangguh dari Jepang, Korea, hingga Timur Tengah. Patrick Kluivert tentu senang. Baginya, kepindahan ini mempermudah pemanggilan pemain. Ia tidak lagi khawatir soal jarak atau cedera akibat perjalanan jauh. Yang lebih penting, Haye dan Rejders kini bermain dalam sistem kompetisi yang sama dengan rekan-rekan timnas lainnya. Hal ini akan meningkatkan chemistry di lapangan saat membela Garuda. Mereka bagian penting dari timnas. Dengan bermain di Indonesia, mereka akan lebih dekat dengan kultur dan gaya main yang saya inginkan, ujar Kluivert. Pertanyaan berikutnya, bagaimana masa depan mereka setelah Persib? Apakah akan kembali ke Eropa, atau mengakhiri karir di Indonesia? Bagi Haye, kontrak 2 tahun adalah komitmen serius. Ia mengatakan ingin fokus dulu di Persib, tanpa memikirkan terlalu jauh. Saya tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi saat ini, saya ingin menikmati perjalanan dengan Persib dan timnas. Eliano Rejders lebih terbuka. Ia menyebut kemungkinan kembali ke Eropa tetap ada, tapi saat ini prioritasnya adalah sukses di Indonesia. Jika ada kesempatan kembali, tentu saya pertimbangkan. Tapi sekarang, fokus saya adalah memberikan yang terbaik untuk Persib. Dalam konferensi pers terakhir, Haye dan Rejders kompak menyampaikan pesan untuk Bobotoh. Terima kasih atas sambutan luar biasa. Kami akan berjuang sekuat tenaga. Persib bukan hanya klub, tapi keluarga besar. Mari kita raih mimpi bersama.